1.1 tentang budaya positif. Untuk itu kami persilakan kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hebat Bapak Ibu Dewan Guru. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sorkam, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala serta jajaran, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 2 Sorkam. Izinkan saya pada kesempatan ini Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil presentasi saya terhadap materi modul 14 penanaman budaya positif di sekolah. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, jadi judul yang ingin saya sampaikan ini adalah tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 14. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, judulnya adalah penerapan konsep budaya positif dan keterkaitannya dengan modul 11, 12, dan 13. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan latar belakangnya sedikit Bapak Ibu. Kami mengikuti pendidikan guru penggerak itu sudah mulai dari akhir bulan 8 sampai kepada hari ini. Banyak modul yang telah kami pelajari, yaitu diantaranya modul 1, di mana modul 1 itu ada 4 submodul. Yang pertama modul 1.1, yang kedua modul 1.2, kemudian modul 1.3, dan yang terakhir modul 1.4. Inilah yang akan saya jadikan aksi nyata untuk mempresentasikan di hadapan Bapak Ibu sebagai sebuah tugas yang wajib saya laksanakan untuk kemudian saya laporkan ke LNS yang ada di kami masing-masing. Langsung saja Bapak Ibu, ada beberapa isi presentasi nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama saya akan membahas tentang modul 11, kemudian nanti modul 12, modul 13, kemudian keterkaitannya dengan modul 14, di mana di situ nanti akan banyak hal yang akan dipelajari tentang budaya positif di sekolah, baik itu apa yang dimaksud dengan posisi kontrol guru, kebutuhan dasar, segitiga restitusi, keyakinan kelas, profil nilai pelajar Pancasila, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai, ada beberapa agenda yang hari ini, yang pada kesempatan ini akan saya laksanakan. Yang pertama, presentasi kita nanti akan saya buka dengan pembukaan dulu dan seperti yang berlangsung sekarang ini. Kemudian setelah itu nanti ada doa dan kita akan mendiskusikan secara singkat kesepakatan diskusi kita pada hari ini. Setelah itu nantinya baru ada ice breaking. Di dalam ice breaking ini nanti, mana tahu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin mencairkan suasana, boleh juga. Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa juga kita pandu ataupun bagaimana efektifnya. Kemudian setelah itu nanti kita masuk ke presentasi. Kemudian setelah saya presentasikan nanti materi saya, kita akan membuka dialog atau umpan balik yang positif. Bapak dan Ibu nanti bisa memberikan umpan balik, masukan, berbentuk pertanyaan untuk supaya saya perbaiki, dan itulah nanti yang menjadi tugas utama. Dan yang terakhir kesimpulan dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengambil berkah dari presentasi dan acara kita di siang hari ini, mari sama-sama kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Sejenak kita tundukkan kepala kita, berdoa, dimulai. Doa selesai. Sebelum segala sesuatu kita mulai Bapak Ibu, saya mohon kepada kita semuanya untuk sedikit fokus Bapak Ibu dengan cara melihat isi presentasi saya yang sudah saya pampangkan di sana, supaya nanti kita tidak salah tangkap dan tidak salah paham. Maaf Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa kesepakatan diskusi
yang akan kita sepakati di sini, ini bisa juga kita terapkan ketika kita ingin belajar di kelas. Ada beberapa kesepakatan kelas yang mesti akan kita laksanakan dulu, supaya itulah dijalankan dalam alur kita melaksanakan tugas di sekolah. Yang pertama, kesepakatan diskusi kita pada hari ini, saya meminta kepada kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam mendengarkan mendengarkan presentasi saya ini. Sedikit banyaknya lebih kurang hanya sekitar 1 jam, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu nanti sambil berjalan, saya berharap kepada kita semuanya untuk menselekkan arah komunikasi kita supaya lebih kondusif pelaksanaannya. Dan setelah itu ketika ingin menyampaikan pendapat, maka sampaikanlah pendapat setelah dipersilahkan. Tentunya sebelum menyampaikan pendapat kita harus raise hand dulu, Bapak Ibu, atau mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kemudian setelah dipersilahkan baru menyampaikan tanggapannya. Dan setelah itu menjaga kebersihan ruang diskusi, dan setelah itu yang terakhir menghargai pendapat peserta diskusi. Bapak Ibu, mohon kita lihat kembali yang ada di papangan itu. Kira-kira kalau ada lagi kesepakatan yang perlu untuk kita sepakati, saya minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan. Saya persilahkan. Kalau sudah tidak ada, berarti inilah kesepakatan yang kita sepakati akan kita laksanakan pada kesempatan yang sangat berharga ini bagi saya. Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kami di pendidikan guru penggerak, dengan segala hormat saya kepada Ibu Siahaan dan Pak Madami yang sudah terlebih dahulu selesai melaksanakan pendidikan guru penggerak, di awal kami masuk guru penggerak, kami langsung disuguhkan dengan modul 1.1, di mana di modul 1.1 ini kami diajarkan untuk merefleksi kembali filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di zaman kolonialisme dulu, model pendidikan yang diterapkan oleh mereka itu adalah model pendidikan satu arah. Artinya, apapun nanti yang akan mereka laksanakan di dalam pendidikan itu, muaranya adalah sesuai dengan kepentingan bisnis mereka. Akses pendidikan pun oleh anak bangsa pada waktu itu tidak terlalu merata seperti sekarang ini, tidak mudah untuk didapatkan. Hanya orang-orang tertentulah yang mendapatkan pendidikan. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, muncullah beberapa pemikiran dari seorang pahlawan bangsa yang sangat memperhatikan dunia pendidikan, namanya adalah KHD, Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, ada beberapa filosofis yang ditelurkan oleh beliau, yang dicetuskan oleh beliau, yang pada kesempatan ini oleh pendidikan guru penggerak dimunculkan kembali untuk kita tidak lanjuti. Meskipun dari awal, dari dulu-dulu saya yakin kita semua sudah merefleksikannya. Yang pertama adalah pendidikan yang harus kita laksanakan zaman sekarang ini adalah pendidikan yang berfokus untuk menuntun siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, kalau kita mau mengambil filosofis seorang petani, ketika petani menanam padi di sawah, maka tugas dia bukan cuma hanya menunggu agar padi yang ditanamnya ini bisa menghasilkan, tapi lebih daripada itu, setelah padi ditanam, maka harus disiram, harus juga dipupuk, harus juga dirawat, hama-hamanya dibasmi. Kemudian kita curahkan segenap jiwa kita untuk padi tersebut, dengan harapan ketika nanti kita panen, maka yang kita dapatkan adalah hasil yang maksimal. Nah, ini adalah filosofis yang bisa juga kita laksanakan di dalam dunia pendidikan, di mana kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, tugas kita bukan cuma hanya mentransfer ilmu kepada murid. Namun lebih daripada itu, tugas kita juga adalah di samping kita mentransfer ilmu kepada mereka, kita juga menuntut mereka, memperhatikan mereka, menanyakan apa sih kira-kira yang mereka butuhkan, bagaimana sih model pembelajaran yang mereka inginkan, apa saja kendala-kendala yang mereka hadapi, dan lain sebagainya. Maka itulah yang dinamakan dengan pendidikan sebagai tuntunan. Bapak Ibu, adapun refleksi filosofis yang selanjutnya,
yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman? Dalam mendidik anak, kita harus menyesuaikan model dan konten pendidikan dengan kondisi dan situasi sang anak, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena anak yang kita didik sekarang tidak sama dengan model pendidikan kita zaman dahulu. Ada seorang pemikir atau ahli mengatakan bahwa didiklah anakmu untuk zaman yang akan datang, karena seyogianya mereka hidup pada zaman bukan seperti zamanmu sekarang ini. Jadi artinya pendidikan yang kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Bapak Ibu, yang ketiga, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita terapkan untuk mengajar siswa kita adalah menghamba kepada murid. Bapak Ibu, ketika saya di awal masuk ke guru penggerak ini, saya banyak memprotes filosofis yang ketiga ini, yaitu menghamba kepada murid. Karena yang saya bayangkan pada waktu itu, mungkin ada di antara kita juga yang membayangkan, dan pada waktu itu ketika dipresentasikan juga oleh dua orang guru kita yang sudah selesai, banyak yang protes tentang model pendidikan menghamba kepada murid. Pada waktu itu saya dianggap kritis oleh fasilitator karena selalu yang saya tanyakan adalah menghamba kepada murid. Yang saya bayangkan awalnya, kata-kata menghamba ini kan merupakan kata yang sangat esensial bagi kita, kata yang agak sedikit sensitif. Kalau sudah menghamba, berarti kan secara kasar kita sebagai guru bertekuk lutut di hadapan murid. Artinya semua kemauan murid harus kita ikuti. Nah, ternyata setelah diterangkan kepada kami, apa sih yang dimaksud dengan menghamba kepada murid? Jadi kalau misalnya kita analogikan dia dengan contoh yang lain kira-kira. Contohnya, kita bawa anak kita ke supermarket. Maka setelah sampai di supermarket tersebut, bukan kita yang menentukan apa yang mau dia, tetapi dia kita suruh untuk memilih apa yang dia mau. Silahkan nak, apa yang kamu mau ambil. Setelah itu kita barengilah dengan tuntunan. Kalau kamu mengambil yang ini tidak bisa dimakan pada waktu ini. Nanti akibatnya akan seperti ini. Itulah yang dimaksud dengan menghamba kepada murid Bapak Ibu. Jadi artinya adalah pendidikan yang kita usung ini adalah pendidikan yang berpihak kepada murid, di mana semua rencana kita, semua langkah-langkah kita harus menempatkan murid sebagai prioritas utama. Bukan kita yang menentukan alur pendidikan itu harus mereka ikuti, tetapi kita juga harus berpihak kepada mereka. Inilah yang dimaksud dengan menghamba kepada murid. Bapak Ibu, itulah secara singkat modul 1.1 yang sudah saya pelajari. Nah, kemudian masuklah setelah itu ke modul 1.2. Di modul 1.2 ini kami diajari tentang nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak. Ada beberapa nilai yang mesti dimiliki oleh seorang guru penggerak. Bapak Ibu, kalau seorang guru tidak bernilai, maka dia tidak akan berharga di hadapan muridnya. Seorang guru dihargai oleh murid kalau dia mempunyai nilai-nilai yang ada dalam diri seorang guru. Nah, apa saja nilai-nilai seorang guru? Yang pertama, seorang guru harus mandiri. Bapak Ibu, maksud daripada mandiri di sini adalah seorang guru ini harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya untuk membuat perubahan tanpa harus disuruh terlebih dahulu, tanpa harus didorong terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah reflektif. Seorang guru yang reflektif ini adalah guru yang terbuka untuk masukan dari orang lain, kemudian mampu menerima masukan dari orang lain juga. Jadi seorang guru harus mampu menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan sebelumnya sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan terbuka
atas koreksi dari orang lain untuk perbaikan ke arah yang lebih positif. Guru harus memiliki sifat nilai reflektif dalam dirinya ketika dia mengajar. Bapak Ibu, yang ketiga, nilai yang mesti dimiliki oleh seorang guru adalah nilai kolaboratif. Kolaboratif ini kita semua sudah tahu artinya. Kolaboratif artinya adalah menjalin kerjasama yang baik antar sesama rekan guru. Kompak, kalau dalam istilahnya, ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul. Bapak Ibu, guru yang kolaboratif itu adalah seorang guru yang mampu melakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik itu dengan siswa maupun dengan rekan sejawat ataupun dengan atasan dan stakeholder lainnya yang mendukung visi kita dalam mengajar dan mendidik anak murid. Kemudian nilai yang keempat yang mesti harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah seorang guru harus inovatif, Bapak Ibu. Inovatif itu artinya kreatif dan mampu membuat ide dan gagasan-gagasan baru. Bagaimana seorang guru mampu mengembangkan model pembelajaran yang terbaru dengan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah seorang guru harus berpihak kepada peserta didik. Artinya seorang guru harus dapat menempatkan diri. Seandainya guru menjadi murid, kemudian guru juga harus respect kepada murid dan tidak didasarkan pada rasa suka atau tidak suka terhadap murid tersebut. Bapak Ibu, inilah secara singkat nilai guru penggerak yang kami pelajari dan yang saya presentasikan di hadapan Bapak Ibu, yaitu ada 5 nilai guru penggerak yang harus dimiliki. Yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak kepada murid atau peserta didik. Kemudian di samping nilai Bapak Ibu, ada juga peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama, peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Guru penggerak harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tuwuri Handayani. Bagaimana seorang guru ketika dia berada di depan apa yang harus dilakukan, ketika berada dia di belakang apa yang harus dilakukan, dan ketika sejajar atau beriringan dengan siswanya apa yang harus dia lakukan. Artinya dia harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, peran guru penggerak yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah penggerak komunitas praktisi. Nah, seorang guru ataupun guru penggerak itu harus memberikan dampak pada guru-guru lain, mampu mengoptimalkan apa yang dimaksud itu. Kalau misalnya kita di sini punya komunitas, mampu menghidupkan kembali komunitas belajar yang ada, bahkan bisa membuat komunitas yang baru. Tidak perlu orang yang banyak-banyak, asalkan dia membuat komunitas dan visi-visinya disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, ketika kemarin kami ditanya, apakah sudah ada komunitas praktisi yang pernah Bapak buat di sekolah? Ya, sebagai guru agama tentu saya mengaitkan dengan pengajian, dan yang beragama Kristen mengaitkannya dengan kebaktian. Itu sudah merupakan salah satu bentuk komunitas praktisi yang sudah diterapkan. Dan ini bukan cuma hanya berlaku di sekolah, di luar sekolah juga kita bisa diharapkan mampu, guru penggerak ini mampu membuat sebuah komunitas praktisi yang khususnya bergerak di dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu, yang ketiga, peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak harus bisa menjadi coach bagi guru yang lain. Seorang guru penggerak mampu untuk melakukan perubahan di masing-masing institusi mereka dan memiliki program untuk melatih potensi mentorship dan kepemimpinan mereka untuk mampu membantu guru-guru lain. Diharapkan guru-guru penggerak ketika dia sudah selesai melaksanakan pendidikan guru penggerak, dia bisa menjadi leader bagi guru yang lain, bisa menjadi coach atau bisa menjadi mentor untuk mengarahkan guru-guru yang lain bagaimana seharusnya kita membawa arah pendidikan ini ke arah yang lebih baik lagi.
Kemudian yang keempat, seorang guru penggerak itu juga harus mampu menjadi pendorong kolaborasi antar guru. Artinya, guru penggerak harus bisa membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi, yaitu memungkinkan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain, antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak yang terakhir atau yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid, di mana seorang guru penggerak harus dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kekeluargaan, yaitu baik itu antar guru dengan guru, antar guru dengan murid, maupun mempunyai hubungan yang erat yang berlandaskan kasih sayang seperti seorang orang tua dengan anaknya. Artinya, ketika kita mengemban misi yang mulia ini, yaitu menjadi seorang guru, maka kita harus menganggap anak murid kita itu adalah anak kandung kita sendiri, dan mereka juga harus menganggap kita adalah orang tua kandung mereka sendiri. Artinya, terwujudlah kepemimpinan murid yang didasarkan oleh kasih sayang. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kira-kira adakah sampai di sini Bapak Ibu yang ingin memberikan umpan balik atau bertanya? Kami persilahkan. Andai tidak ada, maka kita lanjutkan ke presentase ataupun materi yang selanjutnya. Bapak Ibu, sekali lagi tadi kami sampaikan, mohon kiranya untuk melihat apa yang sudah kami share ini, supaya nanti bisa kira-kira kita pahami bersama Bapak Ibu. Nah, itu tadi modul 1-2. Kemudian kami juga sudah mempelajari modul 1-3. Di modul 1-3 ini Bapak Ibu, kami mempelajari tentang visi seorang guru penggerak. Bapak Ibu, kita seorang guru, kalau misalnya kita bayang-bayangkan, pasti kita masing-masing menginginkan murid kita ke depan seperti apa. Pasti kita mendambakan murid kita ke depan mau jadi seperti apa. Kalau di dalam istilah yang lain, imajinasi kita terhadap murid di masa yang akan datang pasti ada. Nah, kami di dalam pendidikan guru penggerak itu diajarkan bagaimana cara membuat visi yang bertitik yang tolak belakangnya adalah visi tersebut harus bertitik fokus kepada profil pelajar Pancasila. Nah, dalam membuat visi sebagai seorang guru penggerak ada yang dinamakan dengan model IA, yaitu inquiry apresiatif, di mana model ini adalah model yang dicetuskan oleh ahli untuk membuat visi dengan alur Bagja. Bapak Ibu, Bagja itu adalah huruf yang terdiri dari 5, B, A, G, J, A. Itu singkatan Bapak Ibu. Nah, ini adalah alur yang kita laksanakan untuk membuat sebuah visi, di mana B itu artinya buat pertanyaan, kemudian A itu artinya ambil pelajaran, kemudian huruf G-nya itu gali mimpi atau dream, kemudian J-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir A yang terakhir adalah atur eksekusi. Bapak Ibu, ketika kami disuruh membuat visi, maka saya sudah membuat sebuah visi pribadi. Visi saya Bapak Ibu adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui elemen akhlak kepada manusia. Ketika kemarin ini saya presentasikan di hadapan kawan-kawan CGP di acara Lokakarya, kemudian banyak yang menanggapi kalau bisa visi ini dipersempit lagi menjadi sebuah langkah yang konkret. Maka saya persempitlah visi ini menjadi mengambil sebuah elemen yang sangat sempit dari profil ini. Ini adalah profil yang pertama dari profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Saya rubahlah dia menjadi sebuah prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui elemen akhlak kepada manusia, yaitu budaya salam. Hanya menambahkan kata-kata budaya salamnya. Bapak Ibu,
Kalau kita membuat visi, tidak perlu visi kita panjang-panjang, yang pasti kita bisa membuat alur-alur yang diperlukan untuk membuat visi tersebut. Nah, alurnya apa? Yang pertama adalah membuat pertanyaan, di mana pertanyaan yang dibuat itu adalah pertanyaan untuk menentukan arah penyelidikan kita terhadap visi yang sudah kita buat. Contoh pertanyaannya, kalau misalnya visi kita adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui elemen akhlak kepada manusia, contoh pertanyaannya adalah mengapa peserta didik ini perlu menerapkan iman dan takwa? Kita buat dulu pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian kita buat juga pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan visi yang akan kita buat. Contohnya bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini di tahap pertanyaan. Nah, di sampingnya ada daftar tindakan atau penyelidikan. Penyelidikan yang perlu kita lakukan untuk mencari jalan keluar dari pertanyaan yang sudah dibuat. Contohnya adalah, mungkin saja pertanyaan yang pertama ini, mengapa peserta didik perlu menerapkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Mungkin solusi yang bisa kita lakukan adalah membuka dialog dengan peserta didik untuk menyerap apa sebenarnya jawaban-jawaban dari mereka. Kemudian bisa juga setelah itu mencari referensi terkait siswa yang sudah menerapkan visi ini sebelum alur ini kita buat. Bisa juga dengan bekerja sama dengan orang tua untuk fungsi pengawasan. Bapak Ibu, ini adalah hanya sekedar alur, mungkin di sana sini pasti banyak kekurangan. Jadi ini hanya sebagai praktek yang sudah saya laksanakan untuk membuat alur bagja tadi. Ini adalah alur yang pertama, yaitu B, buat pertanyaan utama. Kemudian masuk kita ke huruf A, ambil pelajaran, discover. Bapak Ibu, diambil pelajaran ini apa sih yang diterangkan di sini? Tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Contoh dari pertanyaan dari ambil pelajaran ini Bapak Ibu mungkin begini. Apa pengalaman yang menyenangkan bagi siswa yang dirasakan ketika menerapkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Atau mungkin ada pertanyaan yang lain, bagaimana persepsi masyarakat terhadap peserta didik yang menerapkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui elemen akhlak kepada manusia? Jadi Bapak Ibu, ini pertanyaan ini saya susun karena titik fokus visi yang saya buat itu adalah sebenarnya kalau dalam bahasa sehari-hari adab dan sopan santun di masyarakat sebenarnya. Cuman kita alihkan dia dengan bahasa profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui elemen akhlak kepada manusia. Nah, ada beberapa daftar tindakan yang diperlukan. Yang pertama, itu bisa saja kita membuat testimoni Bapak Ibu. Testimoni tertulis terkait apa-apa saja pengalaman siswa yang sudah menerapkan akhlak kepada sesama manusia, baik itu mungkin di lingkungan tempat dia tinggal ataupun mungkin sesama berada di sekolah ini. Kemudian di samping testimoni bisa juga kita membuat sebuah kuesioner yang harus dijawab siswa tentang setuju atau tidak terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penerapan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, kemudian alur yang ketiga namanya adalah G. Tadi sudah B sudah, A sudah, masuk ke alur yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Apa sih yang ada di dalam gali mimpi ini Bapak Ibu? Di sini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Contoh pertanyaannya, apa dampak positif dalam diri siswa dengan iman dan takwa kepada Tuhan melalui elemen akhlak kepada manusia? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini kita tidak lanjuti dengan yang di sampingnya, bisa saja menanyakan kepada siswa tentang perubahan positif yang muncul kalau mereka menerapkan iman dan takwa melalui elemen akhlak kepada sesama. Kemudian meminta dan menjaga komitmen dan sifat istiqomah atau sifat apa kalau dalam bahasa kita istiqomah ini Bapak Ibu? Continue dalam konsisten untuk menerapkan sifat akhlak kepada sesama. Bapak Ibu, kemudian tahap yang selanjutnya adalah huruf J-nya, singkatan dari jabarkan rencana. Bapak Ibu,
dijabarkan rencana ini ada beberapa pertanyaan dan ada tindakannya. Kalau bisa saya izin untuk membacakan daftar tindakannya Bapak Ibu. Di dalam J ini kita mengedukasi siswa tentang apa sih yang dimaksud dengan beriman dan bertakwa, apa sih yang dimaksud dengan berakhlak kepada sesama. Kemudian aturan-aturan positif apa saja sih yang perlu untuk kita terapkan untuk menerapkan iman dan takwa ataupun berakhlak kepada sesama. Ini semuanya kita susun di alur J, yaitu jabarkan rencana. Kemudian yang terakhir adalah huruf A yang terakhir, yaitu atur eksekusi. Bapak Ibu, di dalam atur eksekusi ini tindakan-tindakan yang perlu untuk kita lakukan adalah contoh pertanyaannya. Siapa saja sih sasaran yang dilibatkan untuk mewujudkan visi ini? Tentu sasarannya adalah atasan kita sebagai kepala sekolah sebagai atasan, dewan guru sebagai pemonitor dan pendidik atau pengawas, orang tua sebagai pengawas utama di lingkungan masyarakat, serta siswa sendiri sebagai sasaran utama dari kegiatan ini. Nah, diharapkan setiap siswa harus berperan sesuai dengan ketetapan tentang sikap dalam visi yang sudah kita susun, dan kegiatan ini diharapkan berlangsung selamanya. Karena visinya adalah beriman dan bertakwa, maka tidak ada batas waktu untuk siswa ini kapan sampai kapan mereka beriman dan bertakwa. Jadi ini merupakan model visi pembelajaran sepanjang hayat. Bapak Ibu, sedikit banyak itu tadi tentang modul 1, 2, dan 1.3. Nah, mungkin di antara kita Bapak Ibu, ada yang mungkin merasa bingung. Itu dari semua modul yang sudah dipelajari itu, bagaimana sih cara menerapkannya di sekolah? Apa sih langkah awal ataupun bagaimana trik-trik kita untuk melaksanakannya? Nah, Bapak Ibu, di sini kami sudah mengkoneksikan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 ini ke dalam modul 1.4. Yaitu Bapak Ibu, untuk menerapkan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 ini ternyata ada satu yang perlu untuk kita laksanakan, yaitu budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif itu artinya adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Setiap nilai-nilai kebaikan yang diterapkan di sekolah, yang kita laksanakan di sekolah, itu sudah dimaknai dengan budaya positif. Nah, salah satu budaya positif yang mesti untuk kita pahami bersama Bapak Ibu adalah disiplin positif. Disiplin kalau mungkin dalam bahasa sehari-hari kita adalah komitmen untuk melaksanakan, komitmen yang berasal dari kesadaran dan keyakinan untuk melaksanakan sebuah peraturan. Nah, disiplin positif itu tujuan mulianya dari penerapan positif, disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, yang berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Artinya diharapkan siswa yang menerapkan disiplin positif ini adalah siswa yang berkarakter, siswa yang bertanggung jawab, siswa yang melahirkan keyakinan dalam dirinya untuk berkomitmen dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan yang sudah disepakati bersama. Bapak Ibu, kemudian di samping itu juga ada yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila ini? Maksud dari profil pelajar Pancasila ini dibuat adalah kita mengharapkan siswa kita ini mempunyai profil sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah disepakati. Apa itu? Yang pertama, kita mengharapkan siswa kita beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Ada beberapa elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila yang pertama ini, yang itu elemennya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama,
akhlak kepada alam, dan akhlak dalam bernegara. Di mana kita mengharapkan siswa kita ini Bapak Ibu, di dalam agama dia bisa, kemudian bagaimana ketika dia bercampur dengan orang lain, dia menerapkan akhlak kepada sesama, kemudian bagaimana dia juga ketika berada di alam, dia menerapkan akhlak kepada alam, dan bagaimana dalam hidup bernegara ini, dia menerapkan akhlak dalam bernegara. Inilah yang kita harapkan ada dalam siswa kita. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila atau yang kita harapkan ada dalam diri siswa kita adalah sifat profil mandiri, di mana siswa bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Bapak Ibu termasuk siswa yang bertanggung jawab atas disiplinnya, tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus didorong-dorong. Itulah yang dimaksud dengan mandiri yang kita harapkan ada dalam siswa-siswa kita. Bapak Ibu, yang ketiga bernalar kritis. Nah, kita mengharapkan siswa kita ini mempunyai nalar kritis dengan elemen-elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat adalah berkebinekaan global. Diharapkan siswa kita mempunyai profil berkebinekaan global yang mempunyai elemen kunci mengenal dan menghargai budaya aslinya, kemudian mampu berkomunikasi interkultural dan berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab pada pengalaman kebinekaan. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kelima yang mesti kita harapkan harus ada dalam jiwa anak didik kita adalah profil jiwa bergotong royong, di mana siswa kita harapkan mampu berkolaborasi, kemudian peduli dengan orang lain dan mampu untuk berbagi. Bapak Ibu, ini sebagian nilai-nilai kebajikan yang sudah kami pelajari di modul 1.4, yaitu budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ada beberapa pertanyaan kepada kita untuk sedikit menghidupkan suasana kita. Tapi yang bisa menjawab Bapak Ibu nanti angkat tangan dulu baru bisa menjawab. Bisanya Bapak Ibu? Karena saya lihat Bapak Ibu semuanya tunduk, tidak ada yang melihat ke depan. Jadi perlu kiranya saya minta waktu kita, kiranya kita lihatlah ke depan Bapak Ibu. Kemudian fokuslah kita sebentar dulu. Nah begini Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan nih. Yang bisa menjawab angkat tangan ya Bapak Ibu ya. Yang bisa menjawab angkat tangan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Angkat tangan Bapak Ibu yang bisa menjawab. Ya, silakan Pak. Dibuka pintu kulkasnya Pak, baru dimasukkan gajahnya. Baik, dibuka pintu kulkas, baru dimasukkan gajahnya. Silakan Bu. Dipotong gajahnya, baru dimasukkan di dalam kulkas. Dipotong gajahnya baru dimasukkan. Yang lain, Bapak Ibu. Dimutilasi. Silakan Ibu. Di print gambarnya baru dimasukkan. Baik. Terakhir, ada lagi Bapak Ibu. Oke, kita ambil satu jawaban yang betul saja menurut alur pertanyaannya Bapak Ibu ya. Yang ditanya di sini adalah cara. Masalah berhasil atau tidak urusan nomor 2. Yang penting caranya. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Buka kulkas, masukkan gajah. Tapi ada satu lagi yang tinggal tadi Pak Madami, yaitu tutup kembali kulkasnya Pak. Nah, buka kulkas, masukkan gajah, tutup kembali. Itu jawabannya Pak Ibu ya. Masalah berhasil atau tidak itu urusan nomor 2. Nah, pertanyaan kedua Bapak Ibu hampir sama dengan pertanyaan pertama. Itu abaikan saja gambar orang yang lagi menuangkan kopinya. Bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Caranya, Angkat tangan Pak, silakan Pak. buka pintu kulkasnya, keluarkan gajahnya, masukkan jerapahnya, tutup kembali. Tepuk tangan untuk Bapak Satria di Pasar Ibu. Berarti sudah jalannya kian saja. Iya. Begitu. Pokoknya ini menguji kecerdasan otak kita Bapak Ibu.
Ini menguji kecerdasan otak kita. Ini Jadi gajahnya. kan buka dulu pintu kulkasnya, keluarkan gajahnya, baru masukkan jerapahnya, baru ditutup kembali. Nah, Bapak Ibu ya, pertanyaan yang ketiga. Di sebuah hutan ada seekor singa, raja hutan, mengadakan rapat. Semua binatang wajib hadir, tidak boleh tidak. Maka datanglah semua binatang ke dalam sebuah tempat itu. Kemudian diadakanlah absen. Ternyata ada satu ekor binatang yang dia berani tidak datang. Ini Bapak Ibu bukan angkat tangan ya, bukan angkat tangan. Nanti kita yang mengapa Bu? Kita dengarkan jawaban bersama-sama. Kira-kira binatang apa sih itu yang berani dia tidak hadir di waktu rapat? Padahal kita tahu sendiri Raja Singa ya hukum yang berlaku hukum rimba. Nah, kenapa dia berani tidak datang? Bu Chani, binatang apakah itu? 1, 2, 3, 4, Ayo. 5, ibu kepala. Tungir ya Bu ya. Oh, bisa jadi. Ibu wakil. Saya bersama jawaban dengan ibu kepala. Menurut saya adalah binatang semut karena mungkin semut itu kayak Kecil. Kok tawa aja kau ya? Iya. Iya, capek dia jauh. Dia datang tapi berada di selangkangan orang ya Bu. Berarti tungir. Ibu mana lu? Rongit. Baik. Iya diusir ya Bu ya. Ibu Limbong. sama-sama kayak itu. Sabu-sabu. Astagfirullahaladzim. Ibu Nenggolan. Harimau. Pak Nenggolan. Jerapah. Jerapah. Pak Madame. Jerapah Pak, karena tadi masih di dalam kulkas. Tepuk tangan. Jerapah. Kenapa? Karena dia masih terkurung di dalam kulkas. Seiring ya semuanya. Belum Seiring. pasti Bu, tapi kan ada pemikiran kita. Nah, pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu, yang bisa menjawab pertanyaan terakhir dikasih hadiah 1 buah loudspeaker. Astaga. Pertanyaannya adalah, Milik seorang sekolah. anak mau berangkat ke SMP Negeri 2 Sorkam, rumahnya di Muara Nauli, melewati danau. Danau apa? Satu-satunya jalan dia adalah menyeberangi danau tersebut, baik itu berenang atau mengapanya. Pertanyaannya, danau ini dihuni oleh buaya. Tolong dulu bantu anak ini Bapak Ibu, bagaimana caranya agar anak ini bisa datang ke sekolah dengan selamat menyeberangi danau tadi. Bilanglah bukan danau ya, sungai kecil lah kita bilang, supaya tidak diterkam oleh buaya yang biasanya menghuni di situ. Mungkin dimulai dari sini pada Ibu Bendahara kira-kira. Kalau menurut saya Pak, dikasih dulu makan buayanya, setelah itu sudah kenyang dia, lalu dia pergi. Baru Baik. bisa anak ini dilewatkan. Iya. Terima kasih atas jawabannya Bu Cemerlang. Pak Satriadi. Tinggal lewat aja Pak, menyeberang aja karena buayanya lagi ikut rapat. Iya, terima kasih untuk jawabannya. Iya, jawaban Bapak 100 nanti bawa pulang Pak ya. Milik Ya sekolah. kita tinggal lewat saja. Kenapa? Karena pada waktu itu buayanya lagi rapat, jadi lagi kosong sungainya. Bersama Bapak Ibu, tadi Berhubungan. mereka kan lagi rapat dengan Raja Singa tadi. Jadi lagi nggak ada. Jadi anak itu bisa lewat. Berhubungan itu buat Neng. Oke. Bapak Ibu, Cuma satu buayanya kan? nanti akan kita lanjutkan kembali. Rapat semua. Akan kita lanjutkan ke sini. Masih ada di Yang ngomong itu buaya itu. Buaya. Coba penghuni hutan lagi. Berarti masih Iya. binatang cuma satu, emang di kulkas buat rupanya jerapah punya mana? Abaikan saja Bu Nenggol. Baik, Bapak Ibu, kayak kita mohon kepada Bapak Ibu, lihatlah tong slide yang di depan ini. Jangan tunduk-tunduk main HP saja, gitu loh. Karena ini laptop ini dipakai nanti bukan sekarang. Nah, Bapak Ibu, kemudian salah satu budaya positif yang kami pelajari adalah penerapan keyakinan kelas. Ini bukan hal baru Bapak Ibu, bahkan saya sudah mempelajarinya ketika dulu dipresentasikan oleh Ibu Siaan dan Pak Madame. Oh, itu rupanya keyakinan kelas. Nah, sekarang untuk mungkin lebih memperjelas lagi, akan kita perjelas kembali apa sih itu penerapan, bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas. Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan kelas?
Bapak Ibu kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, aktif kita ya. Ya silakan Pak. Ya, kenapa dibuat keyakinan bukan peraturan? Menurut saya kalau peraturan kelas kita terapkan, berarti itu peraturan seolah memaksa sehingga mengekang siswa untuk mengikuti secara terpaksa, bukan secara ikhlas. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas, kita diskusikan dengan siswa bersama, ini merupakan kesepakatan dan hasil buah pikiran kita bersama siswa bersama-sama untuk diterapkan dalam kelas itu makanya itu sebagai keyakinan. Baik, terima kasih Pak dengan jawaban Bapak. Saya sangat terinspirasi sekali dengan jawaban Pak Satriadi. Fokus. Ini Pak. Fokus. Saya sendiri Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, belum tentu saya bisa membedakan apa sih perbedaan antara peraturan, kenapa harus keyakinan, kenapa bukan peraturan kelas saja. Bapak Ibu, keyakinan adalah nilai-nilai universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Secara garis bawah, kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan di sini Bapak Ibu, itu ada titik fokusnya adalah fungsi pengawasan. Kalau tidak diawasi, tidak dilaksanakan. Kalau tidak diawasi, bisa juga orang rentan untuk melanggar. Itu kalau peraturan. Tetapi kalau sudah dirubah menjadi sebuah keyakinan, keyakinan ini sumbernya adalah kesadaran dari hati Bapak Ibu, baik itu tersirat maupun tersurat. Nah, Bapak Ibu, meskipun di sini adalah namanya keyakinan kelas, tetapi keyakinan kelas ini bisa kita rubah juga kata-katanya sesuai dengan tempat kita pada waktu itu. Kami di sini membuat dua Bapak Ibu, satu keyakinan kelas, satu keyakinan musola. Bapak Ibu yang berada di perpustakaan bisa dibuat keyakinan perpustakaan. Anak-anak yang ingin masuk ke dalam harus mensepakati keyakinan, menjalankan keyakinan yang sudah dibuat. Keyakinan laboratorium juga ada, bahkan skala yang lebih besar dari situ di sekolah kita perlu kita buat keyakinan sekolah SMP Negeri 2 Sorkam. Ada alur-alur yang perlu untuk kita laksanakan dalam tahapan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah kita mempersilahkan warga sekolah atau siswa atau murid yang menjadi sasaran kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Tentunya Bapak Ibu, kalau kita meminta siswa menyampaikan curah mereka, pendapat mereka tentang peraturan, pasti lebih banyak kalimat awalnya diawali oleh dilarang. Dilarang makan-makan di kelas, dilarang berjalan sembarangan. Itu kita buat nanti ada namanya tabel T, ada namanya tabel B. Kemudian setelah para murid itu mencurahkan semua peraturan yang perlu mereka untuk laksanakan, yang kedua adalah kita catat masukan-masukan tersebut di selembar kertas yang besar, di mana mereka bisa melihat hasil curah pendapat mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu, mohon sedikit Bapak Ibu melihat apa yang ada di papan tulis. Kalau tadi para murid kita menyampaikan kesepakatannya dilarang makan-makan di kelas, itu masih merupakan kalimat negatif Bapak Ibu. Itu namanya peraturan kelas. Nah, yang kita buat ini adalah keyakinan kelas. Maka peraturan kelas yang bersifat negatif tadi kita rubah menjadi kalimat positif. Contohnya, dilarang berlari di kelas. Maka kita rubah menjadi kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas. Itulah namanya keyakinan Bapak Ibu. Contoh yang lain, contohnya nanti akan kita share di sini Bapak Ibu. Dilarang, nanti sekarang kita tanya Bapak Ibu ya, kira-kira apa kalimat positifnya Bapak Ibu? Dilarang mencontek di kelas. Angkat tangan Bapak Ibu. Apa kira-kira? Dilarang mencontek di kelas, itu masih merupakan kalimat negatif. Ini peraturan, kita rubah menjadi keyakinan bernada positif. Dilarang mencontek di kelas. Maka contoh kalimat positifnya adalah Kerjakan tugasmu dengan Mengerjakan tugas sendiri. Nah, mengerjakan tugas secara mandiri. Oke. di rumah Kemudian contoh yang lain Bapak Ibu, satu contoh lagi. Dilarang membuang sampah sembarangan. Apa kira-kira kalimat positifnya Bapak Ibu? buanglah sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Itulah Bapak Ibu alur pembuatan keyakinan kelas tadi. Nah,
Kemudian setelah kita susun semua, kita tinjau kembali Bapak Ibu curah pendapat itu, dan kita tinjau ulang kembali keyakinan yang sudah kita buat, yaitu kalimat negatif yang kita rubah, yang sudah kita rubah menjadi kalimat positif. Setelah itu baru kita persilahkan mereka untuk melihat mana kira-kira yang perlu dirubah, mana kira-kira yang tidak perlu dirubah. Setelah itu kita jadikanlah dia poster utama dan kita pampang di tempat yang mampu dilihat oleh mereka. Baik itu di kelas kalau skalanya skala kelas, atau kalau skalanya skala sekolah, di tempat yang selalu dikerumuni oleh mereka. Bapak Ibu, sebagai contoh saja, kami di kelas sudah membuat alur-alur atau tahapan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Ini dia Bapak Ibu contoh dari alur yang sudah kami buat. Tapi sebelumnya ada tabel T Bapak Ibu. Ada tabel T dalam keyakinan kelas. Nah, tabel T ini bagaimana? Kalau saya berhadapan membelakangi Bapak Ibu, sebelah kiri saya itu adalah kalimat-kalimat yang tampak seperti, dan yang sebelah kanan saya kalimat-kalimat tidak tampak seperti. Ini perlu kita sandingkan di samping keyakinan kelas itu, supaya siswa tahu bahwa kalimat yang perlu untuk dilaksanakan adalah ini, kalimat yang tidak perlu dilaksanakan adalah ini. Itu namanya kalau di dalam alur pembuatan keyakinan kelas, namanya adalah tabel T Bapak Ibu. Itu yang putih itu T, kemudian samping itu tampak seperti, dan yang di samping kanannya tidak tampak seperti nantinya. Nah, contoh kalimat tampak seperti. Yang pertama, datang tepat waktu. Ini sudah menjadi keyakinan. Kalau kita rubah tadi menjadi kalimat yang negatif kan dilarang terlambat. Kita rubah menjadi positif, datang tepat waktu. Itu kita tempatkan di sebelah kiri tabel T. Kemudian keyakinan yang kedua contohnya adalah menyapa guru setiap hari. Contoh kalimat negatifnya mungkin dilarang mencuekkan contohnya. Kita rubah menjadi kalimat positif, tidak boleh mencuekkan guru contohnya, atau tidak boleh cuek kepada kawan. Kita rubah menjadi kalimat positif, menyapa guru setiap hari. Itu kita taruh di sebelah kiri Bapak Ibu. Begitu juga selanjutnya. Nah, ini tampak seperti. Kemudian di sebelah kanannya ada kalimat yang kita pampangkan tidak tampak seperti. Di mana tidak tampak seperti ini berarti kita sampaikan kepada murid, ini loh kalimat-kalimat yang tidak perlu kalian lakukan. Contohnya adalah kalimat tidak tampak seperti itu. Kalau satu datang tepat waktu, maka kalimat yang tidak tampak sepertinya adalah sering hadir terlambat. Artinya sinonim atau anonim nama itu Pak? Antonim. Antonim namanya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, menyapa guru setiap hari. Maka kalimat tidak tampak sepertinya adalah cuek kepada guru atau kepada teman, supaya mereka bisa membedakan. Kalau saya melakukan ini berarti saya tidak tampak seperti melaksanakan keyakinan kelas. Nah, kemudian contohnya mengembalikan barang teman. Maka mungkin bisa jadi ada kalimat lain yang tidak sesuai dengan ini. Kalau di sini kita buat tidak mengembalikan barang teman, atau mungkin ada kalimat yang lain membuang, ataupun apapun itu kalimatnya yang merupakan tidak tampak seperti menjalankan keyakinan kelas. Bapak Ibu, di samping tabel Y ada juga yang dinamakan dengan tabel T. Di samping tabel T Bapak Ibu ada juga tabel Y namanya. Tabel Y ini kalau misalnya saya berdiri di sini Bapak Ibu, di atas itu merupakan aksinya. Aksi yang mau kita lakukan itu di atas. Kemudian di sebelah kirinya itu terlihat seperti apa yang kita laksanakan, dan yang di sini perilakunya Bapak Ibu. Ini hanya sebagai contoh saja. Artinya, jangan pun kita sampaikan ini ke siswa, tabel T itu tadi saja dengan alur keyakinan kelas sudah kita laksanakan, itu mungkin kita sudah menerapkan satu aksi nyata tentang keyakinan kelas kita. Bapak Ibu, kami disuruh untuk mempampangkan kepada Bapak Ibu bukti foto bahwa sudah melaksanakan keyakinan kelas. Di sini ada sedikit yang sudah kami laksanakan Bapak Ibu, di mana siswa secara bergantian satu persatu kami suruh untuk menulis peraturan apa yang mereka mau. Tidak perlu banyak-banyak. Kalau siswanya 30 nggak mungkin 30 orang. Mungkin kesepakatan kita dari yang 30 nanti kita saring menjadi berapa saja. Sedikit asalkan mampu dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu, setelah selesai semuanya, maka dirubah menjadi kalimat yang positif.
Setelah itu kita pampangkan kepada mereka, inilah dia keyakinan kelas, yang mana yang sebelah kiri itu kalimat negatif, yang sebelah kanan kalimat positif. Kemudian kita sepakati bersama, kita pampangkan, ini yang harus dilaksanakan oleh mereka. Nanti kalau tidak dilaksanakan, maka akan ada namanya lagi nanti setelah ini posisi kontrol guru dan segitiga restitusi namanya nanti. Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira ada yang perlu ditanggapi Bapak Ibu, silakan. Hening cipta selesai. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau ini sudah terpenuhi, maka sempurnalah kita. Kalau tidak terpenuhi, saya rasa ada yang kurang dalam diri kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau dalam bahasa Inggris contohnya mungkin survival. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kalau dalam bahasa sehari-hari kita adalah sandang, pangan, dan papan. Kalau tidak terpenuhi, serasa ada yang kurang dalam diri kita. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima, di mana ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan Bapak Ibu, kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, di mana manusia membutuhkan keinginan untuk dianggap bisa berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, dia berharap untuk diakui, dihormati, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kebutuhan kebebasan, bebas akan memilih apapun yang dia mau, tergantung dari positif dan negatifnya, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang. Bentar ya Bapak Ibu. Ini. Bapak Ibu, ada sebuah peristiwa begini. Kalau misalnya kita baca di sini kan mungkin agak payah. Begini saja Bapak Ibu, secara singkatnya. Ada seorang siswa yang tidak memperhatikan guru lagi mengajar. Ini kita bukan menyindir ya Bapak Ibu ya. Ada seorang siswa yang tidak memperhatikan guru yang lagi mengajar. Kemudian di waktu istirahat, siswa ini dipanggil oleh ibu kepala sekolah atau wakil atau wali kelas. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menerapkan, menyampaikan dialog yang baik kepada siswa itu? Posisi apa yang perlu untuk kita terapkan? Nah, Bapak Ibu, di dalam pendidikan guru penggerak, kita diajari tentang 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi yang bisa mungkin kita laksanakan. Kita pilih satu, di mana posisi kontrol kita ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan siswa ini, Bapak Ibu. Nah, mari kita perhatikan tabel ini Bapak Ibu. Di sini saya tidak punya laser. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat, di situ ada 5 posisi kontrol yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah posisi, saya tunjuk dari husor ya Bapak Ibu ya, posisi penghukum. Ini posisi pertama Bapak Ibu, posisi guru penghukum. Bapak Ibu, guru yang posisinya di sekolah adalah posisi penghukum, itu biasanya Bapak Ibu menghardik siswa, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, baik itu menghukum secara fisik, ini masuknya kepada penghukum Bapak Ibu. Perkataannya adalah, mungkin kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu harus begini. Guru yang berposisi sebagai penghukum ini, dia merasa bahwa hanya ada satu cara untuk menjalankan disiplin, yaitu dengan menghukum. Karena memang hukuman itu memang tujuannya adalah menimbulkan efek jerah. Tetapi ketika kita sebagai seorang guru berposisi sebagai penghukum, maka hasilnya nantinya adalah bisa saja ada siswa yang memberontak Bapak Ibu. Nah, jadi ini kalau kita berposisi sebagai posisi yang pertama, yaitu posisi penghukum. Posisi yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Jadi posisi pembuat rasa bersalah ini, kita mencurahkan kekecewaan kita yang mendalam kepada siswa, seakan-akan betul-betul dia yang bersalah. Saya kecewa sama kamu.
Saya pikir ternyata kamu sudah begini, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah Bapak Ibu, itu kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan bahwa kita sudah berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, akibat yang timbul dalam diri siswa nanti ketika kita melakukan seperti itu adalah banyak siswa yang bersembunyi, berbohong. Tidak saya itu Bu, tidak. Jadi artinya muncul sifat-sifat dalam diri siswa untuk dorongan untuk berbohong. Karena selalu kita menyalahkan mereka. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini di tabel ini, itu posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah ini masuk ke dalam perilaku kontrol negatif, Bapak Ibu. Jadi di dalam guru penggerak itu disampaikan bahwa posisi guru sebagai penghukum dan posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah itu masuk ke dalam perilaku kontrol yang negatif. Identitasnya adalah identitas gagal akhirnya. Nah, posisi kontrol yang ketiga apa Bapak Ibu? Adalah sebagai seorang teman. Ketika kita panggil anak itu kenapa dia berbuat salah, interaksi kita dengan dia adalah memposisikan diri kita sebagai teman bagi dia. Apa itu Bapak Ibu? Menghitung dan mengukur. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, jadi contoh misalnya, lakukan sajalah apa yang bilang ya. Jadi seperti kalimat-kalimat seperti itu kalimat persahabatan. Tolonglah ya nak ya, laksanakan perintah Bapak ini ya. Itu namanya kalimat pertemanan Bapak Ibu. Nah, kalau posisi teman ini kita terapkan, nanti yang hasilnya kita takutkan ketergantungan kepada siswa. Kalau siswa kita tidak bujuk, dia tidak mau melakukan. Nah, Bapak Ibu, itu kalau posisi kita sebagai posisi teman. Namun posisi kontrol guru sebagai seorang teman, itu sudah menunjukkan posisi kontrol yang positif Bapak Ibu. Namun mungkin di saat-saat tertentu ada yang bisa kita lakukan, ada yang tidak perlu untuk kita posisikan sebagai posisi teman. Kemudian posisi kontrol guru yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau di sini adalah artinya contoh kalau misalnya kita buat pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Kamu sudah tahu nggak peraturannya apa? Kenapa masih kamu langgar? Kamu tahu kalau kamu melanggar ini apa konsekuensi yang kamu terima? Nah, kata-kata seperti itu sudah menunjukkan kita sebagai posisi pemantau. Posisi pemantau ini Bapak Ibu, hasilnya kepada murid nanti akan nampak dia akan melaksanakan disiplin kalau diawasi. Kalau tidak kita awasi, cenderung untuk berbuat kesalahan. Karena posisi pemantau ini sama dengan fungsi pengawasan tadi Bapak Ibu, titik fokusnya adalah ke peraturan. Peraturan ini kalau tidak diawasi, cenderung untuk dilanggar. Nah, posisi kontrol yang baik yang mana sih sebenarnya Bapak Ibu? Adalah posisi yang kelima ternyata, yaitu posisi guru sebagai seorang manajer Bapak Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang contoh kalimat-kalimat yang perlu disampaikan sebagai seorang manajer adalah, kita kan sudah membuat keyakinan, kita kan sudah membuat kesepakatan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kamu sudah meyakini nggak bahwa perbuatan kamu ini salah? Kemudian kamu bisa nggak memperbaikinya? Begitu. Jadi artinya Bapak yakin kalau kamu perbaikinya itu menggambarkan Bapak yakin diri kamu ini sebenarnya orang baik. Namun mungkin kamu hilaf pada. Jadi ada kata-kata yang memanage mereka Bapak Ibu. Nah, posisi manajer ini kalau kita terapkan ke dalam siswa kita, hasilnya akan menguatkan watak dan karakter mereka. Bapak Ibu, ketika kemarin saya tanya kepada fasilitator, apakah guru wajib memilih satu? Apakah memang guru ini wajib memilih satu? Kalau murid itu merasa bersalah, kemudian harus manajerkah kita? Ternyata Bapak Ibu, kita sesuaikan juga dengan kondisi. Sewaktu-waktu mungkin bisa saja kita memposisikan diri sebagai penghukum, karena sifat penghukum adalah memberikan efek jerah kepada mereka. Namun kita juga harus mengerti tentang hasilnya nantinya yang akan muncul dalam diri mereka. Banyak siswa yang mungkin merasa benci sama kita, merasa dongkol sama kita, karena kita terus menjustik mereka, menghukum mereka. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada mungkin yang perlu disampaikan Bapak Ibu, atau nanti terakhir saja Bapak Ibu ya, sistem tanya jawab kita yang terakhir saja. Nah, sebelum saya lanjutkan ke segitiga restitusi Bapak Ibu, ada satu pertanyaan lagi yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Masih bisa untuk menjawabkan? Bapak Ibu, begini pertanyaannya. Ada seorang anak mau berangkat sekolah. Dia membawa pulpen, pulpennya diletakkan di kantongnya. Kantongnya kantong di sini Bapak Ibu. Sebelum berangkat sekolah, dia disuruh orang tuanya untuk melepaskan kerbau dulu dari kandangnya.
Pergi dah dia ke kandang kerbau. Ketika dia berada di tengah kandang kerbau, kan jatuh pulpennya, langsung menancap di kue tar yang ada di situ. Cus. Nah, tercelumpung. Bapak Ibu, tapi menjawabnya satu-satu Bapak Ibu ya. Kira-kira apa sih yang pertama kali dipegang oleh anak itu? Bundara? Kan jatuh dari kuenya. Ulangi ceritanya, Pak. Nggak nyambung. Iya, karena Bapak megang laptop tadi Pak. Nggak ngambil lagi. Karena Bapak tadi nggak mendengarkan mungkin. Iya. Baik. Jadi begini. Jadi sebelum dia berangkat sekolah, oleh mamanya disuruh dulu melepaskan kerbau. Lepaskan dulu kerbau kita, datanglah dia. Dia melepaskannya bukan di pintunya, langsung masuk dia ke dalam, mengusir satu persatu keluar. Di tengah kandang kerbau jatuh, pulpennya langsung mencemplung ke apa tadi. Dia ingin mengambil pulpennya kembali. Pertanyaan pertamanya, apa yang pertama kali dipegang oleh anakku? Ya, satu-satu. Pulpennya masih nampak apa enggak? Masih Masih nampak tapi udah mencemplung Bu. Jadi kalau misalnya dia pegang sudah pasti terpegang kotorannya gitu loh. Kalau masih nampak pulpennya? Pulpennya? Pulpen ya Pak ya. Oh Bu ya, pulpen ya Pak Satriadi. Kalau nggak daun, Satu aja Pak. tapi daun. Daun, jangan Bapak borong semua Pak. Nanti kasihan Pak Pohan nanti. Pak Pohan. Oh Pak Pohan belum kita tanya dari tadi ya. Oh, Pak Pohan. Masih belum Bapak Ibu. berarti udah bisa dipetik kalau udah melawan. Lewat Pak. Jadi permisi Pak ya. Ibu siap Ibu lain. Yang pertama kali dia pegang dia tali kerbaunya. Tali kerbau. Ibu Tumiang. Pulpen. Bu Nelvi. Ibu Rini. Bukan. Dia sudah berada di dalam. Dia sudah berada di dalam. Udah di dalam dia. Berarti Bu Rini memanjat dari atas dia. Pak Madam ya. Oh gini Pak, kalau cerita tentang seperti ini saya pernah ada cerita gitu juga. Kalau umpamanya kita naik mobil terus kita pempes ban, maka yang duluan kita buka itu pintunya, bukan bannya kan gitu. Iya, jadi ini terus apakah kalau cerita ini tadi, Udah di dalam. nah, jadi bingung sendiri saya. Iya, berarti nggak ada yang dipegang Pak ya? Oke. Berarti ditonton-tonton saja. Pak Nenggolan. Dia ngambil kayu, dijukit Oke, Bu pulpennya. Nenggolan. Kantongnya. Jadi kalau jatuh pulpennya, Udah kantong. gitu Bu Nenggolan. Berarti itu Nenggolan yang sibuk. bukan kantongnya Pak, ini gini kan. Bu Nenggolan sering kali tuh ikut di bawah ya. Bukan kantongnya. Nah, Ibu Limbong, kantongnya. Ibu Manalu, pas. Ibu Siaan, kantongnya. Ibu kepala lagi kita tanya. Baik, tepuk tangan untuk Ibu kepala. Yang pertama dipegang adalah hidungnya Bapak Ibu. Gitu dia. Duluan hidungnya dipegang. Sudah masuk duluan. Iya, hidung Bu, supaya nggak bau. Hidung. Karena mendekat dia. Pas mobilnya, Oh, dia bilis lagi. Enggak. Pas Jono udah tuai. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan sedikit lagi saja Bapak Ibu. Protes Di sini ada banget. segitiga. Ajablah kau. Karena jawabannya sudah pas jawabannya. Hadiahnya apa? Hadiah untuk Ibu kepala, nasi bungkus di belakang sudah ada. Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi namanya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini kalau kita artikan secara bahasa biasa Bapak Ibu, proses dialog yang dilakukan untuk menghasilkan anak yang berkarakter baik dan berkomitmen untuk melaksanakan disiplin positif. Ada anak yang membuang sampah sembarangan, kita panggil dia, kita laksanakanlah dialog bersama dia. Makan. Nah, dialog yang kita laksanakan ini Udah berjam. ada 3 macam dialog yang Batu kita kelas, sampaikan ke buat dia. pesan. Itulah yang dinamakan dengan segitiga restitusi Restitusi. Bapak Ibu. Kalau kita melihat di sini, yang di sebelah kiri saya itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang di bawah menstabilkan identitas, dan yang di sebelah kanan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu pasti sudah tahu artinya. Apa sih yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah? Itu artinya ketika anak berbuat salah, kita tanya mereka, kamu betul melakukan ini nak? Nah, alasan kamu apa? Kenapa kau melakukan ini? Sadarkah kamu bahwa kau melakukan ini? Itu validasi tindakan Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, tentu kan anak menjawab, iya Pak, saya sudah melakukan ini dalam keadaan sadar. Atau tentu kalau kita menanya baik, anak pun akan menjawab dengan baik.
Kemudian yang kedua, kita stabilkan identitasnya Bapak Ibu. Karena dia sudah berbuat salah, kita stabilkan dia supaya tidak labil dia. Artinya apa? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kita. Ini hanya contoh pertanyaannya Bapak Ibu. Ini hanya contoh pertanyaannya. Kalau misalnya kita baca di sini, kamu kan bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Oke, bukan kamu saja yang pernah berbuat salah. Banyak juga orang yang pernah berbuat salah. Artinya kita stabilkan identitas dia supaya dia merasa stabil Bapak Ibu, tidak merasa tertekan. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Baik, nah kalau misalnya kamu tadi sudah tahu kamu salah, kamu tahu nggak bahwa kita sudah mempunyai sebuah keyakinan yang sudah kita sepakati? Bisa nggak kira-kira kamu menjalankan keyakinan ini? Nah, begitulah kira-kira Bapak Ibu. Atau ada kalimat lain yang mungkin berkenaan dengan ini. Bapak Ibu, ini segitiga restitusi ini bukan barang baru Bapak Ibu. Kita semua selalu melaksanakan ini, cuman kita tidak tahu bahwa itu namanya sudah segitiga restitusi. Pasti kalau anak berbuat salah kan kita validasi dulu tindakan yang salah itu. Betulkah kau berbuat ini? Nah, kemudian kita stabilkan identitas, oke lah, kau bukan satu campur ini, jadi gini. Artinya kita redakan dia, baru kita ambil kesepakatan dengan dia. Artinya kita tanyakan keyakinan. Ini proses dialog yang diajarkan di dalam pendidikan guru penggerak untuk menghasilkan anak yang berkarakter baik dan berkomitmen Bapak Ibu. Kita kan visinya adalah semoga anak ini berkomitmen melaksanakan hal yang positif. Baik Bapak Ibu, ini sudah selesai tadi segitiga restitusi. Inilah dia contoh-contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi segitiga restitusi tadi itulah akhir dari materi yang saya sampaikan pada sesi pertama itu, yang ini yaitu presentasi. Bapak Ibu, saya mengakui bahwa ini semua belum sempurna saya pahami Bapak Ibu. Ini masih banyak kesalahan. Dengan segala hormat saya kepada Ibu Kepala, Ibu Wakil sekaligus senior, Pak Madani Utabarat juga sebagai senior. Ini adalah keyakinan yang belum sempurna dari saya, perlu untuk ditingkatkan. Jadi saya berharap ke depannya Bapak Ibu, kalau misalnya ada masukan, ada umpan balik, saya sangat menerima umpan balik yang baik dari Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya kepada saya. Jadi di akhir ini ada seorang tokoh politik dari Afrika Selatan Bapak Ibu, namanya Nelson Mandela, mengatakan pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Semoga visi mulia kita ini, tugas mulia kita sebagai guru ini Bapak Ibu, bisa kita harapkan siswa kita nanti dengan pendidikan bisa merubah dunianya. Baik itu di dalam keluarganya maupun itu di lingkungannya, baik itu dalam skala besar di nasional bahkan internasional. Terima kasih Bapak Ibu, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam hebat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari saya, Wardiansyah Simatupang dari SMP Negeri Dosokerkam, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Tengah. Sudikah Bapak Ibu menyampaikan ataupun bersedekah tepuk tangan kepada saya Bapak Ibu? Baik, sesi kita belum berakhir. Sesi pertama sudah Bapak Ibu, yaitu presentasi. Masuk kita ke sesi yang kedua, yaitu umpan balik dan pertanyaan. Mungkin untuk yang pertama kita membuka 3 respon umpan balik dari Bapak Ibu yang ingin memberikan respon positif. Tapi respon positif ya Bapak Ibu ya, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, satu Pak Satria di Pasar Ibu, silakan Pak, boleh berdiri. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Gunawan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya perlu perkenalkan diri kan Pak kan? Oh boleh. Halo, nama saya Satria di Pasar Ibu. Saya guru ganteng di SMP Negeri 2 Sorkam. Jadi pertanyaan saya adalah tentang
Jadi tadi kita membahas tentang keyakinan kelas kan Pak kan? Iya. Jadi ini diharapkan bahwasanya mungkin dari para CGP maupun para GP-GP yang sudah lolos mungkin diharapkan bagi mereka untuk mengimbaskannya kepada semua guru dan melaksanakan keyakinan kelas di setiap kelas gitu kan Pak ya. Jadi yang mau saya tanyakan, misalnya semua guru di SMP ini melakukan sebuah keyakinan kelas yang mana biasanya kita lihat itu ditempel gitu. Jadi kalau semua guru misal 12 mata pelajaran melakukan keyakinan kelas, apakah 12 yang kita tempel di situ atau gimana caranya supaya setiap keyakinan kelas per mata pelajaran ini kalau nggak ditempel kan siswa ini nggak ingat nih, tapi 12 gurunya tetap memiliki keyakinan kelas masing-masing. Lo gimana solusinya gitu? Makasih Pak. Sebelum Ibu baik, terima kasih kepada Bapak Satria Pasaribu. Keyakinan kelas itu artinya keyakinan yang kita buat di kelas. Jadi keyakinan kelas berbeda dengan keyakinan per mata pelajaran. Kalau keyakinan per mata pelajaran itu sifatnya Bapak Ibu sama dengan seperti diskusi kita tadi. Ada namanya kesepakatan diskusi yang hanya berlangsung ketika diskusi itu berlangsung. Tapi kalau keyakinan kelas adalah keyakinan yang mencakup nilai-nilai universal yang dilaksanakan di kelas itu. Saya yakin semua nilai universal yang ada di kelas itu semua berhubungan dengan mata pelajaran. Karena yang dibahas bukan per mata pelajaran di situ, tapi universal, keseluruhan. Contoh, apa tadi Bapak Ibu, dilarang terlambat, maka kalimat positif atau keyakinan kelasnya datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, bersikap ramah. Ini universal Bapak, bukan berdasarkan per mata pelajaran. Bolehkah kita membuat kesepakatan per mata pelajaran? Boleh. Di awal kita masuk, sebelum kita menyampaikan materi kita sampaikan kepada siswa, anak-anak ada beberapa kesepakatan yang akan kita sepakati di mata pelajaran Bapak matematika ini. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Adakah kira-kira kesepakatan yang lain? Nah, gitu Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah namanya keyakinan kelas, itu sudah mencakup semua nilai-nilai universal, keseluruhan yang kita tempelkan di tempat umum yang bisa dilihat oleh mereka. Pertanyaan selanjutnya, contoh, bisakah gitu? Kalau misalnya keyakinan kelas ditempelkan juga bisa. Contoh adalah kan di sini kan ada alur tadi Bapak Ibu. Ada alur kalau bisa kita buka, tapi udah payah dari mana tadi ini. Alurnya kan salah satu alur membuat keyakinan kelas itu adalah meminta mereka untuk bercurah pendapat. Nah, bercurah pendapat ini nanti bisa saja mungkin selain siswa, kita minta juga guru mata pelajaran juga untuk menyampaikan kira-kira apa yang perlu lagi untuk kita sepakati di keyakinan kelas kita ini. Setelah sempurna, baru kita tempelkan dia. Itulah merupakan keyakinan kelas secara universal, berlaku untuk semua yang ada. Begitu, Bapak. Berarti pembuatannya dibataskan kepada antara siswa kelas dan juga wali kelas sendiri. Semua yang berkepentingan di situ. Baik itu wali kelas yang masuk, guru-guru yang masuk, bahkan kalau titik fokus di mana ini dibuat, sebenarnya ini dibuat di tempat yang bisa dilihat oleh seluruh siswa. Cuman karena skalanya kan ini kita bicara skala kelas Pak, bukan skala sekolah ya, skala kelas. Maka ruang lingkup kelas lah ini. Iya. Ya, terima kasih Pak Satriadi atas jawabannya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan yang lain. Heading cipta selesai. Baik, silakan kepada Ibu, silakan. Tadinya saya mau tunjuk tangan. Mau menambah. Tapi lama tadi Pak. Pas tadi mau gini udah selesai nih ciptanya. Udah lah, biar Oh, makan siang. boleh. Udah lah Pak. Udah sempat dilebar. Baik, terima kasih kepada Pak Wardiansa yang telah mempresentasikan tadi hasil aksi nyata daripada modus 1. Karena ada kesempatan memberikan pertanyaan, tetapi sebelumnya saya berikan dulu satu pantun untuk Bapak. Warga Sumatera mengucap horas, suaranya merdu terdengar jelas. Untuk Pak Wardiansa, tetap kerja keras agar tugas clear dan tuntas. Oke, baik, yang menjadi pertanyaan dari apa yang sudah Bapak paparkan tadi, saya di sini cukup terkoreksi karena kebetulan saya
sudah merupakan salah satu alumni daripada Guru Penggerak, tetapi jelas Pak, saya tidak bisa sepenuhnya untuk membuatkan menjadi guru seperti yang diharapkan sewaktu daripada mengikuti kegiatan daripada Guru Penggerak ini. Apa itu? Salah satunya seperti ini Pak. Tadi Bapak sudah memaparkan tentang perilaku kontrol guru sewaktu mengajar di dalam kelas, seperti itu. Jadi saya di sini sering memiliki perilaku, yaitu perilaku menghukum murid, begitu. Nah, kenapa? Ini salah satu sampelnya Pak, kebetulan dari siswa Bapak ini di kelas 71. Kalau Bapak 72, mungkin kita semua mengenal siswa ini yang masuk di kelas 72. Apakah mungkin hanya di mata pelajaran saya anak ini yang berbuat malas sekali untuk mengerjakan PR, susah sekali untuk fokus alias konsentrasi. Upaya trik yang saya buat mengenai metode mengajar sudah saya lakukan, tetapi selalu hilang fokus. Namanya adalah Bustoni Simamora. Nah, setelah itu merupakan salah satu daripada prosedur daripada belajar, yaitu memberikan PR. Jadi di saat saya memberikan PR kepada siswa di kelas Bapak, ini Bustoni ini tidak pernah ini Pak selesai. Nah, jadi pengalaman pertama saya pikir anak ini sangat tertinggal sekali. Catatannya, tulisannya itu apa? Aduh, masih cakar-cakar ayam lah, seperti itu bahasa misalnya umumnya. Jadi saya sudah melakukan pendekatan kepada dia, menanya kesehariannya, dan saya tanya kepada siswanya, memang latar sewaktu dia SD memang anaknya ini tidak ada minat belajarnya, mau bermain. Nah, waktu pas season pertama kita masuk ke sana, masih seragam saya berikan PR Pak, contohnya 10 soal seperti itu, tidak siap begitu. Jadi berikutnya di dalam pertemuan berikutnya seperti itu, saya berikan tugas masih seragam, tetap juga dia tidak siap. Terus pikiran saya, memang anak ini tidak suka belajar, tugas selalu tidak ada. Saya kurangi, kalau kawannya saya berikan 5, saya sudah berikan itu 3 Pak. 3 juga tidak siap begitu. Nah, untuk pertemuan berikutnya seperti itu, saya berikan tidak 3 lagi, saya berikan 2 pun tidak siap begitu. Akhirnya kontrol emosi saya Pak itu kan menjadi meluap. Saya hukum Pak. Hukumannya apa? Saya sering itu buatkan maju ke depan, berdiri begitu selama di jam pelajaran seperti itu. Dan sebelum-sebelumnya kadang-kadang saya suruh itu untuk mengambil buku tulisnya, mengerjakan tugas alias PR-nya itu, karena memang di rumah dia sama sekali tidak mengerjakan, mungkin tidak dipandu oleh orang tua atau keluarga. Jadi soal yang sama saya suruh itu ke depan untuk mengerjakan tugas. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan harusnya kita tidak menjadi guru yang berperilaku itu kontrol yang negatif. Sekarang Pak, saya mau ingin sama Bapak dan juga sama rekan-rekan guru yang lain untuk berbagi solusi. Bagaimanalah upaya saya untuk menghadapi siswa seperti Bustoni ini yang memang fokus belajarnya tidak ada begitu. Terus diberikan tugas sama sekali tidak pernah itu selesai, sehingga saya itu menjadi berperilaku positif untuk menghadapi, salah satunya adalah Bustoni. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ibu Siaan. Ada mungkin lagi Bapak Ibu? Atau mungkin kita tanggapi dulu pertanyaan dari Ibu Wakil? Tanggapi aja dulu Pak, tanggapi. Baik. Terima kasih Ibu Wakil, sekaligus tadi Ibu guru IPS ya Bu ya, di kelas yang langsung ada kasus di kelas. Nah Bapak Ibu, ini kalau kita perhatikan tabel yang di depan ini Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ini bukan barang haram untuk kita terapkan. Namun kita perlu untuk memilah-milih tergantung dari hasil tabel paling bawah Bapak Ibu. Kalau kita berperilaku penghukum kepada siswa, nanti diharapkan siswa itu memberontak, pendendam. Ini kan berasal dari hati dan kita tidak tahu apakah siswa ini sudah mempunyai itu dalam dirinya terhadap kita atau tidak. Pertanyaan Ibu ini pernah saya tanyakan kepada fasilitator pada waktu itu.
Saya mengambil contoh Bapak Ibu waktu itu di sebuah daerah. Saya ngomong daerah arah timur sana, itu kan wataknya keras-keras. Saya bilang, kalau misalnya kita berposisi sebagai teman atau manajer, bagaimana itu? Inti dari jawaban Bapak itu adalah, ini juga mungkin saya sampaikan Bapak Ibu, kita harus melaksanakan alur ini. Kita coba dulu pertama sebagai mungkin pembuat rasa bersalah, mungkin sudah kita coba, Ibu sudah mencoba, mungkin sebagai teman sudah Ibu coba, mungkin Bu, kan gitu. Apakah sudah kita pernah coba membuat posisi kita sebagai pemantau? Atau mungkin apakah sudah kita coba sebagai posisi manajer? Sebagai saya guru agama, contohnya yang saya lakukan adalah posisi manajer karena kelemah lembutan di situ. Kalau misalnya sudah tidak mampu kita laksanakan, bisa saja kita kembali ke penghukum. Dan ini bukan barang haram Bapak Ibu. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, posisi penghukum ini kan visinya, tujuan utamanya adalah untuk menjerahkan mereka, untuk menimbulkan efek jerah Bapak Ibu. Kita guru bukan Superman loh kita. Kita bukan Superman, kita bukan malaikat yang dengan kemauan kita pengen kita 100% murid harus sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pasti tidak bisa. Keberhasilan siswa pernah juga disampaikan, dalam satu kelas ada siswa 30 orang. Guru yang sukses itu bukan guru yang mampu memprestasikan 30-nya, tidak mungkin bisa Bapak Ibu. Nah, tapi artinya ini posisi kontrol yang 5 ini kita jalankan Bapak Ibu alurnya. Kemudian kalau misalnya tidak mampu, berarti tugas kita ya inilah sebatas yang bisa kita lakukan. Dan ini terus berjenjang kita lakukan supaya anak itu termotivasi, baik itu motivasi eksternal maupun motivasi internal. Bapak Ibu, kira-kira itu jawaban singkat dari saya. Mungkin ada yang menanggapi Bapak Ibu, kami persilakan. Silakan Pak. Aduh, nahi boleh dia Bu Resmin. Bu Resmin. Gak usah gini-gini Pak. Saya cari yang ginian, yang agak bulat panjang gitu kan, mic namanya. Baik, terima kasih. Ya, pertama saya apresiasi tentang sosialisasi yang sudah dibuatkan oleh Pak Wardiansyah, luar biasa Pak. Dulu waktu tahun yang lalu ketika kami melaksanakan seperti ini sama Ibu Wakil Kepala Sekolah gak sebaik ini ya Bu ya. Luar biasa Bapak, memang kami angkat jempol. Mudah-mudahan nantinya ya lebih jago lagi lah sebagai ya guru yang akan menggerakkan kita semua di sini. Apalagi Bapak masih muda, beda dengan kami yang sudah tua-tua ini. Baik, tentang masalah siswa memang luar biasa terkadang, ya kan. Saya Bapak Ibu sudah pernah mengajar di sekolah yang siswanya lebih brutal kebandalannya daripada di sekolah kita ini. Dulu saya pernah mengajar di SMA swasta Tunas Baru. Sekarang sekolahnya sudah tutup, dan setelah tutup maka diganti dengan SMA 1 Pasar Butumi. Nah, di sana dulu siswanya Bapak Ibu jauh lebih besar-besar dari saya. Badan-badannya, iya, bukan main. Ada beberapa siswa itu udah kelas 12, kelas 3 kan. Di semester kedua hanya 2 kali berjumpa dengan saya. Selain itu tak pernah lagi nampak, tetapi dari rumahnya selalu berangkat datang. Nah, di mana perginya? Di belakang sekolah. Kalau saya datang ingin ya mengajak masuk, sudah lari lebih dulu ke curang sana. Nah, jadi mereka selalu di situ main judi. Kalau umpamanya kita tangkap, lalu kita marah, oh ini bahaya ini, karena siswanya sudah lebih besar dari kita, dan orang itu pun sudah mungkin pemikirannya sudah lebih keras lagi. Nah, seperti kejadian yang disampaikan kan ada ditusuk bulunya. Nah, menghadapi yang seperti ini memang ini kelima posisi kontrol ini harus kita gunakan, ya, harus kita gunakan. Sama seperti yang dikatakan oleh Pak Wardiansyah tadi. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Tetapi yang lebih baiknya memang di sini manajer. Tetapi pasti ada, ya, ini 1 di antara 1000 posisi kontrol yang bagaimanapun dibuat, siswanya ini tidak mau tahu. Karena kalau dalam bahasa Bataknya sudah sopungal mal. Nah, sudah sopungal mal. Nah, kita coba yang 5 ini. Padahal yang paling baik ini identitas berhasil
yaitu teman, pemantau, dan manajer. Kalau ya penghukum, membuat orang merasa bersalah, ini memang sebenarnya cara mengajar waktu masa kolonialisme, ya kan? Nah, makanya dibuat di situ perilaku kontrol negatif itu ya apa namanya, identitas gagal sebenarnya. Tetapi perlu juga kita buat. Nah, masalahnya kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, jangan kita berpikir sempit bahwasanya kalau posisi kontrol manajer tadi, manajer hanya kita dengan siswa yang bandel ini ya menyelesaikan masalah ini. Kalau kita tidak mempan lagi, kita coba ya kan, kan ada PKS kesiswaan, kemudian dipanggil orang tuanya. Nah, setelah kita panggil orang tuanya, ya kerjasama dengan PKS kesiswaan, di situ juga kita terapkanlah posisi sebagai manajer ini. Nah, jadi dibujuk di situ, dirayu di situ, disanjung di situ. Nah, lalu dikuatkanlah karakternya. Pastinya ada perubahan. Itulah saran dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu, kepada Bapak yang telah menyampaikan, menanggapi tadi. Bagaimana Ibu Siaan? Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang lain, silahkan Bapak Ibu yang ingin mungkin memberikan koreksi, umpan balik, respon terhadap presentasi kami tadi, mungkin kami persilakan kepada Bapak Ibu yang lain, selain daripada dua orang tadi. Pas. Masalah tadi udah selesai pertanyaan gue kan? Sudah Bu, sudah selesai. Oh, mau bikin masalah, Bu. Kalau bikin masalah nanti bilang aja. Dan betul ya, apa tadi katanya udah lah. Kan siang. Saya mau ngomong. Kalau mau ada, mungkin kita buka, bisa jadi satu lagi. Buka, Bu. Buka Bu. Silakan Bu. Bu ini suka kali buka membuka. Baiklah Bapak dan Ibu, di sini tak usah lagi perkenalan ya Pak ya, perkenalan juga lagi. Ini Susanto. Nama saya Rini Susanti. Saya hanya ingin, memang masih bukan mengambang Pak, masih saya tidak bisa yakin dengan tadi yang disepakati di awal tentang menghamba pada siswa. Dan juga setelah Bapak jelaskan pun bahwa menghamba itu adalah sebenarnya menanya apa keinginan mereka. Makin mengambang. Jadi kalau bisa saya mengusul mungkin ya Pak ya, bolehkah kata menghamba itu kita ganti? Karena memang betul apa yang Bapak sampaikan bahwa menghamba itu kalau dari segi bahasan itu adalah sujud dan tunduk patuh kepada perintah. Itu yang menghamba menurut saya. Dan kalau bisa memang, bisakah kita merubah kata menghamba itu dengan kata yang lebih halus lagi Pak? Itu mungkin dari saya Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu. Nanti Bapak Ibu Ibu yang CGP ya. saya muliakan, saya banggakan. Memang saya juga di awal seperti yang saya bilang tadi, ketika mendengar kata menghamba ini, wah ini bahaya nih, menghamba. Ada murid contoh, mohon maaf ya Pak Pohan contoh ya, ada murid, Pak olahraga Pak, nah, jadi Pak olahraga jadi. Nah, itu namanya bukan menghamba. Yang dimaksud dengan menghamba di sini adalah kita menyerap pendapat mereka, menyerap keinginan mereka dengan dibarengi dengan tuntunan oleh kita. Nah, ini kan filosofis pemikirannya, menghamba kepada murid. Kemudian ditelurkan dia menjadi sebuah nilai Bapak Ibu dan peran guru penggerak. Di dalam nilai guru penggerak itu ada di situ mandiri, ada di situ reflektif, ada di situ kolaboratif, ada di situ inovatif, dan ada di situ berpihak kepada peserta didik Bapak Ibu. Kalau Ibu Rini mau supaya kata-kata menghamba ini kita perlembut, di sini sudah ada nilai guru penggerak, artinya berpihak pada peserta didik. Arti menghamba kepada murid ini adalah kita telurkan, kita turunkan dia menjadi berpihak kepada murid. Artinya murid itu kita menempatkan diri kita seandainya kita menjadi murid.
respect pada murid, tidak didasarkan pada rasa suka atau tidak suka kepada murid, artinya berpihak kepada murid ini, semua proses pembelajaran yang akan kita laksanakan, ini kita tempatkan murid sebagai prioritas utama. Ini berlainan dengan zaman kolonialisme Bapak Ibu, di mana tidak boleh tawar-menawar. Apa yang dilaksanakan, apa yang sudah dicanangkan, itulah dilaksanakan. Nah, di sini kita tidak, Bapak Ibu, kita tidak boleh menciptakan suasana yang tertekan kepada siswa. Ini kan judulnya adalah, nih sesuai dengan baju saya Bapak Ibu, Merdeka Belajar Bapak Ibu. Kita harus menciptakan suasana merdeka dulu dalam batin mereka. Dalam artian merdeka yang terkontrol. Jadi artinya menghamba kepada murid ini seperti analogi di minimarket tadi. Kita ajak mereka ke minimarket. Bukan kita yang memaksakan kehendak kita untuk mereka. Nah, ini adalah samamu. Akhirnya karena kita adalah guru, ya diterima juga. Tapi diterima dengan tidak merdeka. Cuman, kita suruh mereka untuk memilih. Kamu mau apa, nak? Oh, mau kerupuk ini. Nah, begini ya. Kalau kau memilih kerupuk ini ada efek sampingnya ini. Bagaimana kalau misalnya yang lainnya? Jadi artinya ada di situ menuntun, Bapak Ibu. Untuk Ki Hajar Dewantara mengatakan ini menghamba. Nah, jadi kalau kalimat menghamba di sini, artinya turunannya adalah berpihak kepada murid. Bagaimana kalau mengayomi gitu? Boleh juga, mengayomi boleh juga. Tapi kalau kalimat yang ditelurkan di situ adalah menghamba kepada murid. Hamba seolah-olah budak dan raja ya. Menghamba kepada murid. Iya. Bapak Ibu. Ya. Baik, ada yang lain kira-kira? Pas. Close order. Kalau pas dibilang udah pas lah. Kalau misalnya ada yang perlu ditanya, oke, baik Bapak Ibu, kira-kira demikianlah hasil presentasi dan umpan balik yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya. Mohon maaf dari segala kesalahan. Burung Irian, burung cendrawasih, di sini saya tidak sendirian dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hebat Bapak Ibu yang hebat.